Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Bianto. Kali ini kita akan belajar prakarya. Sebelum ke materi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga bisa belajar daring pada materi budidaya tanaman obat di kelas 7 semester 2 ini. Oke. Sebelum menginjak ke materi, coba perhatikan dulu contoh gambar tanaman obat di bawah ini. Ada 3 di sana. Yang nomor 1 paling pojok kanan ya, kemudian bawahnya sama yang paling kiri bawah. Nah, tugas anak-anak silahkan identifikasi dulu itu. Perhatikan 3 contoh gambar tanaman obat itu. Lalu yang sudah tahu namanya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absen. Contohnya gini. Misalkan nomor 3. Misalkan nomor 3 itu yang bawah itu ya. Nomor 3 yang bawah itu yang backgroundnya merah. Itu banyak sekali cabang-cabangnya pohonnya. Itu misalkan adalah contoh tanaman obat patah tulang gitu ya. Nanti silakan komentar di bawah. Namanya misalkan siapa? Dewa, absen 10, kelas 7G misalkan ya. Gambar nomor 3 adalah contoh tanaman obat patah tulang. Nah, seperti itu ya. Yang lain boleh nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Syukur-syukur semuanya ya. Jangan lupa ya ditulis di kolom komentar. Oke. Nah, sudah diperhatikan gambarnya? Oke, sambil menulis kolom komentar, kita lanjut ke materinya ya. Nah, ini dia peta materi untuk budidaya tanaman obat. Nanti ada 3. Yang pertama adalah jenis-jenis tanaman obat. Yang kedua sarana produksi. Yang ketiga tahapan budidaya tanaman obat. Oke, dari jenis-jenisnya dulu. Itu nanti ada rimpang, kemudian dari buahnya, biji, akar, batang, bunga maupun daun ya. Kemudian sarana produksi nanti meliputi bahan dan alat itu ya untuk budidaya tanaman obat. Kemudian yang ketiga tadi ada tahapannya, tahapan budidaya tanaman obat. Itu pertama ada pembibitan, nanti pengolahan tanah, kemudian penanaman. Kalau dari taman jangan lupa untuk dipelihara kan. Jadi pemeliharaan, kemudian panen sampai pasca panen. Begitu untuk peta materinya. Gitu. Sudah jelas ya. Kemarin juga sudah ditulis ini. Kemudian lanjut berikutnya. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kali ini adalah jadi setelah kalian melakukan aktivitas pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan 1. Mampu menyatakan pendapat tentang keragaman komunitas tanaman obat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Ini sangat penting sekali apalagi kita berada di negara Indonesia ya. Tanaman apapun bisa tumbuh di negeri kita. Kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, negeri Indonesia. Yang kedua yaitu merancang kegiatan budidaya tanaman obat dan menyusun komposisi media tanam berdasarkan originalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri, tidak menjiplak ya, jadi karya sendiri, tidak beli gitu ya, tapi buat sendiri gitu. Nah, itu namanya originalitas. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi jenis, kemudian sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat yang ada di wilayah setempat. Terakhir yang keempat, melaksanakan dan mempresentasikan kegiatan budidaya tanaman obat yang ada di wilayah setempat. Oke, jadi ini praktek langsung hubungannya ya dengan nomor 4 ini. Biasanya ini ada pada penilaian keterampilan. Baiklah anak-anakku, demikian tujuan pembelajarannya. Ada 4 di situ, perhatikan ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, perhatikan. 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 Nah, perhatikan
pada jenis-jenis tanaman obat berikut ini. Ini ada 4 contohnya ya, yang ada di buku kalian. Yang pertama ada yang namanya temulawak ya. Di sana ditulis Curcuma xanthorrhiza. Kemudian yang kedua ada jeruk nipis, Citrus aurantifolia ya. Kemudian yang berikutnya, jenis tanaman obat berikutnya ada sirih ya, atau paper beetle. Kemudian yang nomor 4, patah tulang atau Euphorbia triculae. Nah, ini hanya sedikit contoh, ada 4 ya. Mungkin di sekitar kalian lebih banyak lagi ya contoh tanaman obat. Oke, nah mari kita kupas satu persatu dari 4 contoh jenis tanaman obat tadi. Let's go. Oke, yang pertama apa tadi? Temulawak. Nah, ya, itu bahasa Latinnya ya. Curcuma xanthorrhiza. Apa saja ciri-ciri dari temulawak? Itu biasanya ditemukan di daerah tropis ya. Kemudian yang kedua, bisa tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi, kurang lebih berapa itu? 1500 meter di atas permukaan laut atau DPL, di atas permukaan laut gitu ya. Jadi dataran rendah oke, di dataran tinggi juga oke. Itulah temulawak. Kemudian aroma khas, berbau tajam, dan dagingnya berwarna kekuningan gitu ya. Kemudian apa fungsinya temulawak? Yaitu untuk mengobati penyakit mah, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Wow, lumayan banyak ya manfaatnya ya. Oke, itu tadi temulawak dari ciri dan manfaatnya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi, dipahami ya, dibaca dan dihafalkan. Lanjut berikutnya, yang kedua yaitu jeruk nipis. Ciri-cirinya termasuk tumbuhan perdu. Tumbuhan perdu yang memiliki dahan dan ranting yang sangat banyak ya, tumbuh di semak-semak dan seterusnya, itu namanya tumbuhan perdu. Kemudian tumbuh di daerah dengan ketinggian 200 sampai dengan 1300 mdpl tadi apa? Meter di atas permukaan laut. Ini dataran rendah termasuknya ya. Oke. Kemudian menyukai tempat dengan sinar matahari langsung kena matahari. Terus apa fungsinya jeruk nipis? Yaitu untuk penyakit batuk, kan? Influenza, demam, sembelit kayak tadi ya, dan bau badan. Nah, ini bisa mengkonsumsi jeruk nipis. Oke, lanjut berikutnya yang ketiga. Temulawak sudah, jeruk nipis sudah. Yang ketiga adalah sirih. Nah, ini ya. Sirih termasuk jenis tumbuhan rambat. Biasanya merambat ini ya, dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Nah, ini yang merambat mungkin di pagar atau di pohon lain. Tumbuh di daerah dengan ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Menyukai tempat dengan cahaya matahari langsung seperti jeruk nipis tadi ya. Apa fungsi apa fungsi dari sirih? Yaitu untuk mengobati penyakit bau mulut. Bisa untuk sakit gigi juga. Kemudian yang cewek ini ya biasanya ya, eksim atau penyakit kulit, gatal-gatal, alergi dan seterusnya ya. Bisa juga untuk nenek-nenek yang zaman dulu ya, mungkin kalian masih punya nenek ya yang suka nginang. Nah, itu biasanya menggunakan sirih ya, dikunyah-kunyah gitu menggunakan sirih ya, seperti itu untuk nginang gitu ya. Tapi sekarang kayaknya jarang ya. Nah, seperti itu kita menemukan nenek-nenek yang masih nginang gitu ya. Oke, padahal itu fungsinya bagus untuk gigi ya, bisa utuh giginya sampai tuwek. Gitu ya Nek. Nah, lanjut berikutnya, setelah sirih ada lagi yaitu patah tulang. Gambarnya seperti itu tadi ya. Nah, ini salah satu yang dari luar ya, dari luar negeri ini ya, dari Afrika, jauh sekali ini ya. Kemudian tumbuh dengan ketinggian di daerah 0 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Ini semuanya bermanfaat,
mulai dari akar dan rantingnya itu bisa untuk obat penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Ini ya, patah tulang. Dari batangnya, batang yang kayunya itu untuk obat penyakit kulit. Kemudian juga radang telinga. Getahnya itu untuk obat sakit gigi. Jangan diminum, itu beracun ya. Hati-hati, bisa beracun kalau getahnya diminum. Itu untuk obat luar gitu ya. Oke, yang cabangnya dan rantingnya. Nah, jika dibakar dapat mengusir nyamuk. Nah, itulah tadi penjelasan dari temulawak, jeruk nipis, sirih, dan patah tulang ya. Oke, mari kita simpulkan dari materi kali ini. Yang pertama yaitu kita wajib bersyukur dan bangga hidup di negeri Indonesia. Kenapa? Karena beraneka ragam tanaman dapat dibudidayakan. Salah satunya ya ini ya, tanaman obat gitu ya. Karena sehat itu adalah mahal harganya. Oke, kemudian yang berikutnya, kesimpulan berikutnya, berbagai jenis tanaman obat antara lain tadi sudah kita singgung, ada 4 tadi, apa saja tadi? Ya, temulawak, kemudian ada jeruk nipis, ada sirih, dan patah tulang. Masih ada yang lain lagi di sekitar kalian, jahe mungkin, dan seterusnya ya. Terus fungsi temulawak tadi digunakan untuk mengobati apa saja tadi, yaitu penyakit mah, kemudian sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Sedangkan jeruk nipis untuk batuk, ya obat batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Sirih bisa untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, kemudian eksim ya, alergi kulit tadi ya, serta untuk nginang. Nah, berikutnya patah tulang. Tadi mulai dari akar, batang, daun semuanya bisa difungsikan ya. Untuk obat penyakit lambung, rematik, nyeri saraf, penyakit kulit, radang telinga, dan bahkan bisa untuk mengusir nyamuk. Itu tadi patah tulang. Itulah kesimpulan dari materi kali ini. Sekarang tugas anak-anak ada 2 ya. Yang pertama, buatlah rangkuman materi tadi yang sudah disampaikan tadi pada buku catatan kalian ya. Untuk peta materi sama tujuan pembelajaran, karena kemarin sudah kalian kerjakan, berarti tidak perlu lagi ya. Jadi yang materinya tadi ya, tanaman obat tadi aja yang kalian rangkum sampai kesimpulannya. Begitu. Kemudian yang kedua, silahkan kalian cari informasi yang sebanyak-banyaknya, boleh dari majalah, koran, buku, atau dari internet, googling lah ya, tentang pengertian dari tanaman obat yang lainnya. Jadi selain yang 4 tadi ya, yang apa tadi, temulawak, jeruk nipis, kemudian patah tulang, sama sirih tadi, cari yang lainnya ya, yang masih ada di tempat sekitar kita ya. Silakan searching, atau mungkin dari majalah, koran, atau buku dan internet. Nah, proses pengiriman tugasnya seperti biasanya, nanti link akan Pak Bi kirimkan ya. Oke, itu dulu untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin masukan, jangan lupa di line komen ya, atau langsung ke Pak Bi. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sehat, selamat belajar, sukses untuk kita semuanya, dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.